Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcel Buriti. Saya dari Prodi PGSD Prajabatan. Di video kali ini saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan relevansinya di era digital pada saat ini. Menurut saya, pendidikan merupakan dasar paling penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Pendidikan tidak hanya membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih pintar, tapi juga dapat membentuk bagaimana karakter, cara kita berinteraksi, sikap dan keterampilan kita dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan juga membantu kita mencari atau memikirkan cara solusi paling tepat untuk cepat menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Dalam dunia pendidikan terdapat istilah yaitu pilar pendidikan, di mana ini merupakan suatu dasar atau pondasi atau tumpuan sebuah sistem yang memperkuat sistem pendidikan agar berjalan dengan lebih baik. Jika pilar pendidikan kuat, maka proses pendidikan yang akan berjalan lebih terarah dan mampu menghasilkan generasi terdidik yang berkualitas pastinya. Di sini juga kita akan membahas menurut tokoh pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau mengusulkan 3 prinsip pendidikan yang sangat terkenal dan sangat relevan untuk saat ini. Yaitu yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang artinya kita sebagai guru di depan memberi teladan yang harus baik dan positif. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik bagi peserta didik yang kita didik, mulai dari sikap, perilaku, maupun tindakan kita. Jadi sikap kita tuh harus sesuai sebagaimana dikenalkan dalam masyarakat, serta tindakan kita yang paling penting supaya kita bisa dijadikan contoh dari murid kita bagaimana cara kita bersikap dalam bergaul dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua yaitu Ing Madya Sung Tulodo, yang artinya di tengah membangun semangat. Jadi sebagai guru kita tidak hanya mengajar tapi juga memberi motivasi dan dukungan agar siswa kita lebih aktif belajar, di mana keaktifan ini bertujuan supaya informasi yang terus-menerus ia dapatkan dapat tersimpan dalam benaknya dan menjadikannya konsisten di kemudian hari, membuatnya lebih disiplin dalam belajar, sehingga informasi yang didapatkan dari belajar itu dapat dia pergunakan dalam dia menjalani suatu pekerjaan di masa depan, bergaul dengan masyarakat, dan cara bersosialisasi dengan baik, serta karakter yang sudah dia pelajari harus dengan nilai-nilai diambil dari nilai yang sekiranya paling baik dan positif tentunya. Kemudian yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Jadi kita sebagai guru harus memberikan kebebasan kepada peserta didik kita supaya dia bisa berkembang sesuai minat dan kemauan dia sendiri. Tetapi tidak lupa juga kita harus tetap memberikan arahan dan dukungan, karena ini sangat perlu dalam dia mencari jati diri dia sendiri. Misalnya kita harus melatih, memfasilitasi siswa berlomba, misalnya dia sedang berlomba bernyanyi, kita harus mengajarkan bagaimana cara bernyanyi dengan baik. Apa itu bernyanyi, kita harus memberikan arahan-arahan dasar kepada dia dalam membentuk suatu keterampilan atau skill bernyanyi siswa kita tersebut, serta kita juga perlu mendampingi siswa dalam ikut berlomba dan juga sebagai penyemangat tentunya. Jadi menurut saya prinsip-prinsip ini masih sangat diperlukan dan di era digital kita sekarang ini. Saat ini teknologi berkembang sangat cepat dan tentunya proses pembelajaran banyak dilakukan secara daring, seperti waktu pas COVID kemarin.
yaitu kita sering menggunakan internet, aplikasi belajar, dan media sosial. Namun, tetap ada tantangan tersendirinya, seperti contoh, adanya seorang murid yang kurang fokus saat pembelajaran daring karena sibuk memikirkan game di HP-nya atau sibuk menonton hiburan yang mungkin tidak bertujuan untuk memberikan pengalaman. Kemudian saya ngambil contoh ibaratnya mahasiswa ya, kegiatan mahasiswa. Mungkin dari kebanyakan mahasiswa seperti kami ini, misalnya masih ada mahasiswa yang kurang fokus saat mengerjakan tugas kuliah karena melihat postingan di aplikasi Instagram, yaitu orang-orang yang lagi sibuk liburan ke air terjun, daki gunung, dan juga bermain game sambil nongkrong berjam-jam sampai larut malam. Selain itu, banyak informasi di internet yang belum tentu benar sehingga siswa ataupun mahasiswa perlu memiliki literasi digital yang baik. Oleh karena itu, kita bisa melihat bahwa siswa atau mahasiswa tidak bisa mencerna atau ketidaktepatan penggunaan teknologi membuat siswa atau mahasiswa besar kemungkinan melakukan plagiat atau copy paste dari AI tanpa mencerna sendiri semua tugas. Ini penyebabnya karena kebanyakan healing, bahasa kerennya healing atau liburan, main game, nongkrong, dan sibuk bermain untuk anak SD, sehingga ketika dia sudah bermain, dia merasa lelah, sama halnya dengan mahasiswa yang kebanyakan nongki bahasa kerennya, dan kebanyakan healing, main game sampai tengah malam, ngopi-ngopi. Mungkin menurut mereka itu adalah hal-hal yang positif, tetapi sebenarnya itu adalah pengalihan yang justru tidak selalu bermanfaat untuk kita, dimana bermain game hanya untuk merasa kepuasan diri sendiri. Tetapi kita juga sebagai guru harus bisa menyadari dan terus memotivasi siswa, memberikan arahan dan dukungan supaya siswa kita dapat membagi waktu. Bukan tidak boleh bermain game, tetapi kita harus bisa mengajarkan mereka cara membagi waktu antara istirahat, belajar, dan bermain. Kita tuh harus bisa memberitahu, menginformasikan bahwa belajar itu penting, bermain juga penting, dan istirahat juga penting. Dengan kondisi yang seperti ini, peran guru maupun dosen tetap sangatlah penting dan termasuk orang tua juga. Sebagai guru, kita harus mampu menjadi teladan dengan penggunaan teknologi secara bijak dan benar, dan juga harus membimbing siswa agar dapat menggunakan internet untuk hal-hal yang positif seperti mendukung proses belajar dan untuk mahasiswa supaya lebih memahami materi dan mampu menjelaskan apa yang dipelajari dan dipahami menggunakan bahasanya sendiri. Contohnya, kita sebagai guru dapat mengajarkan cara mencari informasi yang benar menggunakan media sosial digital untuk kepentingan pembelajaran, serta membangun karakter disiplin serta tanggung jawab meskipun pembelajaran dilakukan secara online, dengan memastikan siswa kita tidak bosan mengikuti pelajaran kita. Harus adanya hal-hal yang menarik perhatian mereka, seperti contohnya video animasi, misalnya pelajaran IPA tentang ekosistem alam, kita bisa menampilkan video-video tentang ekosistem alam, penjelasannya, tetapi menggunakan animasi-animasi yang menarik perhatian mereka. Tujuannya yaitu supaya pelajaran menjadi menarik perhatian serta tidak lari dari inti pembelajarannya. Jadi menurut saya 3 prinsip pendidikan yang dari Ki Hajar Dewantara masih dapat kita jadikan solusi untuk menjawab persoalan pendidikan nasional kita pada saat ini. Pendidikan tidak cukup hanya fokus pada teknologi dan nilai akademik semata, tetapi juga harus
memperhatikan pembentukan karakter siswa, moralnya seperti apa, dan sikap peserta didik kita itu sendiri. Karena percuma jika hanya pintar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika dia berbuat nakal dan itu tidak bisa kita ubah, itu akan menjadi dampak buruk untuk kedepannya. Dan dengan menerapkan ketiga prinsip tadi, kita sebagai guru dapat membantu menciptakan pendidikan yang lebih manusiawi, tentunya kreatif, dan sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Jadi pada akhirnya kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu bila pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara masih sangat penting dan relevan di era digital kita pada saat ini. Teknologi memang berkembang pesat, tetapi nilai pendidikan karakter tetap harus menjadi dasar utama dalam pendidikan nasional kita. Sekian dari saya, terima kasih.